Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga bahagia dan semangat selalu. Pada kesempatan kali ini kita akan masuki tema baru, yakni Pancasila sebagai dasar negara. Jika kemarin kita sudah mengulas terkait dengan Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia, maka di sini sebagai tindak lanjut yang barangkali kemarin juga sudah termuat dalam sejarah bangsa Indonesia, yakni Pancasila sebagai dasar negara. Namun nanti kita spesifikkan dengan beberapa konten dan pembahasan. Yang pertama nanti kita akan membahas definisi dasar negara itu apa. Berikutnya makna dan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Yang selanjutnya peran dan dasar formal Pancasila sebagai dasar negara, serta yang terakhir hubungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Baik, langsung saja. Pancasila sebagaimana kita kenal itu disebut-sebut sebagai dasar negara. Maksudnya bagaimana? Kalau misalkan teman-teman masih ingat tentang sejarah perumusan Pancasila dari awal hingga akhir, maka teman-teman bisa memetakan kurun waktu perumusan Pancasila ini sebagai dasar negara itu dimulai sejak kapan. Kalau masih ingat, itu diawali dari sidang BPU PKI pertama. Itu sudah dimulai perumusan dasar negara. Meskipun belum disebut secara gamblang adanya Pancasila. Baru kemudian pada sidang PPKI, yakni setelah kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus, karena Indonesia itu sudah merdeka, sudah berdaulat, maka memerlukan dasar yang sebagai perpanjangan dari Pancasila. Jadi memerlukan berkas-berkas, memerlukan dasar-dasar aturan untuk menjadi sebuah negara dan pemerintahan yang berdaulat. Maka kemudian disahkanlah Undang-Undang Dasar 1945 itu, yang di dalamnya dinyatakan tentang Pancasila. Jadi dasar negara yang berlandaskan jadi yang berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa sampai keadilan sosial. Itu kira-kira, kita masuk saja langsung pada definisi. Definisi dasar negara kita ambil ada dua term. Yang pertama adalah kata dasar, yang kedua adalah kata negara. Kata dasar itu bermakna alas, fondasi, atau pokok suatu pendapat, berupa baik ajaran maupun aturan. Jadi dasar itu pokok, pokok atau asas berkaitan dengan ajaran maupun aturan. Berikutnya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, negara itu dimaknai sebagai organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati rakyat. Berarti di sini dinyatakan negara itu organisasi, sebuah organisasi, berarti di situ ada beberapa elemen dan beberapa bagian yang saling berkaitan dalam sebuah wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi, kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati rakyat. Itulah negara. Atau yang kedua bisa disebut sebagai kelompok sosial yang menduduki wilayah tertentu
Nah, yang diorganisasi siapa saja, yaitu di bawah lembaga politik dan pemerintahan yang efektif. Nah, itu sehingga nantinya berhak menentukan tujuan nasionalnya. Nah, jadi inilah yang disebut dengan negara, sebuah wilayah yang memiliki kekuasaan, ya, secara kita dapat menyimpulkan, ya, arti dari negara itu sebuah wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi, ya, yang ditaati oleh rakyat, dan negara itu diduduki, ya, atau diorganisir oleh beberapa orang, ya, atau beberapa lembaga, yakni lembaga politik dan juga lembaga pemerintahan. Begitu. Jadi kalau bisa disimpulkan, dasar negara itu adalah asas, ya, atau pokok, ya, hal yang paling pokok yang dapat menjadi acuan bagi sebuah wilayah. Nah, ini masuk negara, ya, sebuah wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi. Nah, begitu kalau kita simpulkan. Nah, di sini kita masuk pada definisi Pancasila sebagai dasar negara. Ini ada dua makna yang kita temukan. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara itu maksudnya adalah dasar nilai serta norma untuk mengatur pemerintahan. Nah, berarti di sini sebagai dasar atau pokok-pokok dari nilai, ya, sesuatu yang dianggap baik, dan norma atau aturan, ya, untuk mengatur pemerintahan. Jadi dasar dari aturan-aturan, dasar dari nilai-nilai kebaikan itu adalah Pancasila. Nah, ini makna pertama. Yang kedua, Pancasila, ya, sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Nah, kalau tadi adalah pemerintahan, dasar nilai dan norma untuk pemerintahan, maka yang kedua adalah untuk mengatur penyelenggaraan negara. Jadi negara ini diatur bagaimana, itu merupakan definisi dari Pancasila sebagai dasar negara. Nah, maka, ya, di sini sudah menunjukkan betapa pentingnya Pancasila bagi negara kita. Ya, karena yang pertama dia sebagai sumber pokok nilai dan norma, ya, untuk menjalankan pemerintahan serta mengatur bagaimana penyelenggaraannya. Jadi penyelenggaraan pemerintah itu kan tidak asal-asalan, ya. Penyelenggaraan negara itu kan tidak asal-asalan, namun memiliki dasar-dasar, ya, yang harus dipenuhi. Langsung kita masuk pada makna Pancasila sebagai dasar negara. Jadi sebagai dasar negara, Pancasila itu memiliki beberapa makna, ya, khususnya bagi bangsa dan negara kita. Yang pertama, yaitu sebagai dasar untuk menata negara yang merdeka dan berdaulat. Nah, jadi negara yang merdeka dan berdaulat itu didasarkan atas Pancasila. Nah, makanya pada saat Indonesia ini sudah merdeka, ya, maka pada saat itulah diproklamirkan pula, dijelaskan pula, ya, terkait dengan dasar negara kita, ya, yang kemudian muncul, ya, disahkannya Undang-Undang Dasar yang di dalamnya terdapat Pancasila. Dilanjut dengan pada tahun 49 adanya Konstitusi RIS. Kemudian juga pada tahun 1950 adanya Undang-Undang Sementara, dan pada waktu itu yang paling
final ya pada masa yang mendekati itu adalah TAP MPR ya, ketetapan MPR tahun 66. Nah, setelah itu banyak juga dasar-dasar formal yang menyatakan bahwa Pancasila ini sebagai dasar negara. Yang intinya untuk makna Pancasila yang pertama ini menunjukkan bahwasannya sebagai negara yang merdeka, Pancasila itu memiliki peran sebagai dasar untuk menata negara. Gitu. Nah, jadi terbentuknya undang-undang itu karena adanya Pancasila. Berikutnya yang kedua, dasar untuk mengatur penyelenggaraan aparatur negara yang bersih dan berwibawa sehingga tercapai tujuan nasional. Nah, di dalam sebuah negara itu memiliki beberapa orang penyelenggara ya, yang di sini disebut dengan aparatur negara. Nah, aparatur negara ini siapa? Ya, mereka yang mengabdi untuk negara, ya, khususnya adalah negara Indonesia, yang di sini dinyatakan bahwasanya mereka harus bersih, ya, bersih dan berwibawa. Nah, jadi makna Pancasila sebagai dasar negara selain untuk menata negaranya ya yang merdeka dan berdaulat, juga menata orang-orangnya, yakni para aparatur negara, ya, sehingga tetap sesuai dengan nilai-nilai dan norma Pancasila. Yang berikutnya, yang ketiga, makna Pancasila itu adalah dasar ya atau petunjuk aktivitas ya berkehidupan ya bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau yang pertama adalah maknanya sebagai dasar negara, yang kedua adalah dasar untuk penyelenggaraan aparatur negara, yang ketiga adalah dasar dalam aktivitas atau dasar pengamalan ya bagi bangsa secara umum dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini makna penting Pancasila bagi negara kita. Yang berikutnya, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, Pancasila sebagai dasar negara itu memiliki kedudukan penting. Yang pertama, ya, sebagai sumber hukum. Maksudnya adalah sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia, itulah Pancasila. Nah, sebagaimana kita ketahui, di Indonesia kan ada dasar hukum, yakni Undang-Undang Dasar. Nah, lahirnya Undang-Undang Dasar itu didasari atas Pancasila. Nah, jadi sebelum lahirnya undang-undang, sudah terlebih dahulu dirumuskan Pancasila. Ini dinyatakan bahwasanya Pancasila sebagai sumber dari segala hukum. Namun secara operasional itu tetap mengacu pada Undang-Undang Dasar ya sebagai manifestasi dari Pancasila. Yang berikutnya, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara yaitu suasana kebatinan Undang-Undang Dasar. Nah, suasana kebatinan Undang-Undang Dasar ini maksudnya bagaimana? Jadi Pancasila yang dirumuskan dari awal yaitu pada sidang BPUPKI, di mana banyak sekali terdapat perbedaan pendapat di antara tokoh-tokoh penyelenggara negara pada saat itu, ya ada Muhammad Yamin, ada Mr. Supomo, ada Soekarno, ya dengan beragam argumen mereka terkait dengan perumusan dasar negara. Ya, mereka ini saling menghargai pendapat satu sama lain, saling bersatu untuk menentukan mana yang paling tepat dijadikan sebagai dasar negara, saling bermusyawarah. Nah, jadi suasana kebatinan ini yang dimaksud adalah situasi dan kondisi yang melingkupi
yang melingkupi pembentukan Undang-Undang Dasar. Nah, jadi pembentukan Undang-Undang Dasar ini kan didasari atas Pancasila, di mana ada suasana atau kondisi batin di dalamnya, yakni banyaknya para penyelenggara yang saling legowo, saling bermusyawarah, saling bertukar pikiran ya pada masa itu. Nah, itu yang dimaksud. Dan juga pada masa itu pula suasana atau situasi yang terjadi, Indonesia juga masih dalam kekuasaan penjajah ya, yakni Jepang pada masa itu. Atau kalau yang lebih jauh lagi, yakni Pancasila kan didasari dari nilai-nilai luhur nenek moyang. Nah, itu jadi di dalam penetapan Undang-Undang Dasar itu tidak terlepas dari adanya Pancasila, di mana Pancasila ini dalam perumusannya memiliki sejarah yang berkaitan dengan ikatan batin antara satu orang dengan orang lain yang merumuskan Pancasila. Yang berikutnya adalah mewujudkan cita-cita hukum. Nah, ini kedudukan Pancasila itu sebagai perwujudan cita-cita hukum, baik hukum yang bersifat tertulis maupun yang tidak tertulis. Hukum yang tertulis sebagai contoh adalah Undang-Undang Dasar, sementara yang tidak tertulis ini adalah hukum-hukum yang menjadi otoritas dari warga ya atau bangsa Indonesia. Misalnya adanya hukum adat dan lain sebagainya, di mana hukum-hukum tersebut tetap mengacu kepada Pancasila. Berikutnya mengandung norma ya cita-cita moral masyarakat. Nah, di samping sebagai sumber hukum, Pancasila juga berkedudukan ya mengandung norma sebagai cita-cita moral rakyat. Nah, maka dalam konteks ini ya Pancasila itu mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara untuk mewujudkan cita-cita moral rakyat tersebut. Ya, jadi cita-cita moral rakyat yang luhur, yang agung itu harus diwujudkan. Yang terakhir ya, kedudukan Pancasila itu sebagai sumber semangat bagi Undang-Undang Dasar 1945. Nah, jadi perumusan Undang-Undang Dasar 1945 itu kan didasari dari perumusan Pancasila terlebih dahulu. Nah, ini sangat penting ya bagi pemerintah dan penyelenggara negara pada saat itu, dan juga pada penyelenggara serta pemerintah sekarang, yakni supaya lebih semangat ya bagi perumusan Undang-Undang Dasar yang dijadikan sebagai dasar hukum negara. Yang berikutnya peran Pancasila. Nah, ini ada 6 ya, mohon maaf, ada 6 peran Pancasila. Yang pertama adalah dasar berdiri dan tegaknya negara. Nah, jadi peran Pancasila bagi bangsa Indonesia itu sebagai dasar berdiri dan tegaknya negara. Maka ya tadi sudah kita bahas, pada saat Indonesia telah merdeka, yakni pada tanggal 17 Agustus, di situ mulailah dibentuk ya dasar negara. Ya maksudnya disahkannya dasar negara. Yang berikutnya adalah dasar kegiatan penyelenggaraan negara. Nah, dasar penyelenggaraan kegiatan negara yang meliputi ada lembaga pemerintahan, lembaga politik, lembaga yuridis, itu mengacu pada dasar negara kita, ya, yakni Pancasila. Berikutnya dasar partisipasi warga. Nah, perannya selain untuk penyelenggaraan negara dan orang-orang yang menyelenggarakan negara, juga warga negara secara umum untuk berpartisipasi
Berikutnya adalah dasar pergaulan antar warga negara. Nah, jadi antar warga negara ini memiliki dasar ya, yakni Pancasila. Untuk apa? Ya, yang pertama ketuhanan. Nah, supaya bersikap toleran. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi supaya antara satu orang warga dengan warga yang lain itu saling menghargai satu sama lain. Yang berikutnya dasar dan sumber hukum nasional. Nah, dasar dan sumber hukum nasional yang pertama itulah Pancasila. Nah, maka di sini dapat dipetakan bahwasanya peran Pancasila itu meliputi peran dalam aspek negara, kemudian dalam aspek penyelenggaraan negara, selanjutnya dalam aspek mengatur warga negaranya, ya, dan juga hukum. Jadi ada 4 hal, yakni negara. Ya, negara tidak akan berjalan tanpa ada penyelenggaraan. Ya, kemudian di dalam negara itu ada warga negara atau citizen. Dan yang terakhir sebagai hukum. Jadi untuk mengatur warga negara itu diperlukan adanya hukum. Nah, ini saling berkaitan ya, ada 4 elemen di dalamnya. Peran Pancasila sebagai dasar negara itu berkaitan dengan 4 elemen: negara, penyelenggaraannya, kemudian warganya, dan yang terakhir adalah sumber hukum yang dijadikan pedoman. Nah, di sini dasar formal tentang Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja yang pertama kali itu adalah yang terangkum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea keempat. Nah, di situ dinyatakan yang perlu digarisbawahi adalah ini, dengan berdasar pada ketuhanan yang Maha Esa sampai akhir. Jadi kemerdekaan bangsa Indonesia ini dirumuskan dalam undang-undang yang didasarkan atas 5 butir Pancasila. Ya, namun di sini tidak disebutkan secara gamblang adanya Pancasila, namun disebutkan butir-butir Pancasilanya. Nah, ini adalah dasar formal disahkannya pertama Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian dilanjut ada TAP MPRS tahun 66, kemudian TAP MPR 78 dan 98, kemudian TAP MPR tahun 2000, dan juga dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 pasal 2, semuanya itu menyatakan bahwasannya Pancasila di Indonesia itu dijadikan sebagai dasar negara. Begitu ya, nanti bisa di cross check lagi oleh teman-teman. Selanjutnya adalah hubungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Nah, Pancasila dan Undang-Undang Dasar ini tidak dapat terpisahkan ya, karena lahirnya Undang-Undang Dasar ini juga didasari atas Pancasila. Nah, dan Pancasila tidak akan bermakna atau bisa diaktualisasikan tanpa adanya Undang-Undang Dasar. Maka di sini ada beberapa poin penting hubungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Nah, Pancasila dan Undang-Undang Dasar ini memiliki kaitan erat yang dibuktikan dengan penyebutan dasar negara. Yang dimaksud konteks ini adalah Pancasila dalam undang-undang yang kita sudah bahas tadi. Yang berikutnya, Pancasila ini diambil atau digali dari bumi Indonesia ini sendiri dan mewariskan landasan konstitusional. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman masih ingat, dulu ya, atau kemarin kita sudah membahas bahwasanya
nenek moyang kita, ya, entah yang berasal dari nenek moyang terdahulu, ya, kemudian yang masa penjajahan, yang sebelum masa penjajahan, ya, masa kerajaan, itu mereka sudah menjalankan hukum bagi kerajaannya. Nah, ini sebagai landasan, ya, hukum-hukum yang dijalankan serta kebijaksanaan yang dilaksanakan, inilah yang menjadi dasar Pancasila, ya, dan juga konstitusi atau undang-undang dasar. Yang berikutnya, Pancasila berkaitan erat dengan proklamasi dan batang tubuh undang-undang dasar. Nah, ini memperkuat yang pertama. Berikutnya, ya, dalam semua undang-undang yang berlaku di Indonesia, ya, yakni Undang-Undang 45, Konstitusi RIS, dan Undang-Undang tahun 50, itu semuanya menyantumkan Pancasila sebagai dasar negara dalam mukadimahnya. Nah, berikutnya pembukaan Pancasila ini diundangkan, ya, bersama dengan Berita Kenegaraan oleh PPKI tahun 945 pada tanggal 13 Agustus. Jadi sebenarnya pada saat sebelum kemerdekaan itu sudah dirancang tentang pembukaan Undang-Undang Dasar ini yang dilandaskan atas Pancasila dan disepakati oleh PPKI pada tanggal 13 Agustus. Ya, namun belum disahkan. Disahkannya kan pada tahun 45 tanggal 18. Nah, Pancasila sebagai dasar fundamental bagi bangsa yang merdeka dan berdaulat, dan Undang-Undang Dasar ini bersifat mengikat, ya, bagi seluruh bangsa. Nah, jadi yang pertama, dasar fundamentalnya adalah Pancasila. Pancasila dilanjutkan secara operasional oleh Undang-Undang Dasar yang bersifat mengikat, ya, dengan dasar hukum yang bersifat mengikat bagi seluruh warga. Yang berikutnya, nilai-nilai Pancasila itu menjiwai proklamasi kemerdekaan yang diuraikan secara terperinci dalam undang-undang, selanjutnya dijabarkan dalam Undang-Undang 45, ya, dalam pasal-pasal. Nah, jadi nilai-nilai Pancasila awalnya itu, ya, itu terkandung dalam undang-undang, ya, dijelaskan secara terperinci dalam Undang-Undang 1945, baru kemudian, ya, dijabarkan dalam pasal-pasal undang-undang. Jadi ada pasal 1, pasal 2, pasal 3 dan seterusnya, itu semua didasari dari Pancasila. Dan yang terakhir, 18 Agustus terbentuk NKRI dan diakui berbagai negara. Maka Undang-Undang Dasar, ya, yang memuat nilai dasar Pancasila ini dijadikan sebagai landasan konstitusi rakyat atau landasan undang-undang rakyat. Nah, dari sini barangkali bisa disimpulkan bahwasanya hubungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar itu sangat erat, karena lahirnya Undang-Undang Dasar adalah didasari adanya Pancasila, ya, dan Pancasila juga tidak akan bermakna, ya, dalam arti bermakna secara operasional apabila tidak didukung adanya Undang-Undang Dasar yang dijabarkan melalui pasal-pasal, ya, sebagai sumber hukum yang bersifat mengikat. Oke, begitu, saya rasa cukup. Ini bibliografi, dan terima kasih. Oke, dari saya cukup sekian. Ya, mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan juga kekhilafan. Barangkali nanti kita dapat diskusi bersama untuk membahas
Pancasila sebagai dasar negara secara lebih lanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.